Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi terhormat, wabarakatuh. yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Tanto Pratondo Utomo MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah pemodelan dan simulasi sistem. Izinkan kami dari kelompok 2 mempresentasikan eh, pemodelan tentang fenomena impor gula di Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Emerson Sutawijaya. Nama saya Yelia Septia Almajila. Nama saya Yesi. Nama saya Robin Simanjuntak. Nama saya Nama M. Faisal saya Hakim. Nama saya Ditya Alsa Ramadan. Nama saya Gina Syifa Hanun. Baik, selanjutnya untuk di sini kami eh, memakai yang pertama yaitu pengenalan masalah yang akan dijelaskan oleh Gina. Baik, di sini yang pertama yaitu ada pengenalan masalah. Di poin yang pertama yaitu masih bergantungnya Indonesia pada impor gula. Indonesia ini telah menjadi negara pengimpor gula terbesar di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan gula yang tinggi pada impor gula sangat sangat tinggi untuk memenuhi kebutuhan domestik. Yang kedua yaitu produksi gula domestik meningkat. Produksi gula dalam negeri Indonesia tidak dapat memenuhi permintaan domestik, sehingga impor gula diperlukan untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga yaitu meningkatnya jumlah penduduk. Kenaikan jumlah penduduk ini membuat Indonesia semakin banyak mengalami permintaan gula. Hal ini tidak dapat diimbangi oleh produksi gula dalam negeri, sehingga diperlukannya impor gula. Lalu yang terakhir yaitu kurangnya diversifikasi produk pemanis. Kurangnya diversifikasi produk pemanis ini mempengaruhi impor gula di Indonesia, dikarenakan masyarakat di Indonesia masih sangat bergantung pada gula sebagai pemanis utama yang digunakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu poin permintaan dan konsumsi. Yang pertama yaitu peningkatan jumlah penduduk. Jadi untuk pengaruh impor ini juga terkait juga dengan permintaan dan konsumsinya, yaitu ketika jumlah penduduk meningkat, maka secara alami jumlah konsumen juga akan bertambah. Dan juga biasanya juga harga juga akan meningkat. Jadi setiap individu itu membutuhkan makanan minuman yang banyak diantaranya yang mengandung gula. Jadi dengan bertambahnya jumlah penduduk, permintaan akan produk yang mengandung gula juga akan meningkat. Baik itu untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri makanan dan minuman. Oleh sebab itu, maka di impor di gula di Indonesia ini masih sangat meningkat akhir-akhir ini. Lalu selanjutnya itu untuk tingkat konsumsi per individu di Indonesia. Untuk tingkat konsumsi gula per individu di Indonesia ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, kebiasaan makanan, dan tingkat ekonomi. Jadi untuk rata-rata konsumsi gula di Indonesia itu cenderung tinggi karena banyak makanan dan minuman tradisional yang menggunakan gula sebagai bahan utama. Nah, jadi untuk pada zaman sekarang itu minuman dan makanan yang mengandung gula itu sangat banyak ya karena dipengaruhi oleh budaya-budaya. Dan lalu selanjutnya yang ketiga itu ada pola makan yang lebih banyak konsumsi gula di Indonesia. Jadi pola makan di Indonesia itu seringkali melibatkan makanan dan minuman yang manis. Contohnya itu seperti kue, lalu minuman manis seperti eh, minuman-minuman sekarang yang pasti akan ada campuran gulanya. Dan untuk budaya kuliner Indonesia itu kaya akan rasa manis juga yang berkontribusi pada pola makan dengan konsumsi gula yang tinggi. Nah,
Makanya untuk impor gula juga semakin tinggi karena pola makan gula di Indonesia itu banyak yang mengkonsumsi gula. Dan yang terakhir ada pengembangan produk baru yang menggunakan gula. Jadi untuk industri makanan dan minuman terus berinovasi dengan mengembangkan produk baru yang menarik bagi konsumen. Jadi banyak pada produk baru-baru ini menggunakan gula untuk meningkatkan rasa dan daya tarik. Contoh produk baru ini termasuk minuman kemasan, makanan ringan, dan permen. Jadi karena juga pola makan Indonesia yang lebih banyak mengkonsumsi gula, jadi pengembangan produk baru ini yang menggunakan gula ini akan semakin meningkat. Oleh karena itu impor juga gencar, impor gula juga sangat gencar di Indonesia dan semakin meningkat. Dan untuk selanjutnya yaitu untuk produksi domestik akan dijelaskan oleh Ayelia. Kepada Ayelia dipersilahkan. Baik, terima kasih Emerson. Untuk produksi domestik itu dipengaruhi oleh yang pertama tuh ada 6 faktor. Yang pertama itu ada luas lahan tebu, di mana luas lahan tebu pada tahun 2023 itu sebesar 504,800 hektar, di mana mengalami peningkatan dari tahun 2022 itu yaitu 488,900 hektar, di mana semakin luas lahan tebu yang ditanami, maka semakin banyak tebu yang tersedia untuk diolah. Dibandingkan dengan negara lain, luas lahan tebu di Indonesia tergolong sedang. Meskipun lahan tebu di Indonesia tidak terlalu besar, tetapi Indonesia tergolong negara yang penghasil gula terbesar ke-13 di dunia. Kemudian yang kedua yaitu ada faktor produktivitas tebu, di mana produktivitas tebu ini mengacu pada jumlah tebu yang dihasilkan per hektar lahan. Nah, menurut data dari Badan Pusat Statistik Tebu di Indonesia tahun 2023, di mana produktivitas tebu di Indonesia ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara penghasil gula lainnya. Di mana rata-rata nasional produktivitas tebu di Indonesia saat ini itu 60-70 ton per hektar. Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia ini masih sangat kurang, di mana negara-negara yang pesaingnya itu seperti Brazil itu 80-100 ton per hektar, kemudian Thailand 70-80 ton per hektar, dan India 65-75 ton per hektar. Kemudian yang ketiga ada rendemen tebu, di mana rendemen tebu ini adalah presentasi kandungan gula dalam batang tebu. Nah, menurut data dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, rendemen tebu di pabrik gula Indonesia ini masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan domestik gula, di mana rata-rata rendemen tebu di Indonesia ini sekitar 6-7%, di mana angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara penghasil gula lainnya. Seperti Thailand itu sudah mencapai 9-10%, kemudian India 10-11%, dan Australia itu 55-60%. Kemudian yang keempat itu ada kapasitas pabrik gula, di mana kapasitas pabrik gula ini menentukan berapa banyak tebu yang dapat diolah menjadi gula dalam kurun waktu tertentu. Nah, menurut data dari Kementerian Perindustrian, kapasitas pabrik gula di Indonesia ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan domestik gula saat ini. Total kapasitas giling tebu pabrik gula di Indonesia ini mencapai sekitar 6,4 juta ton per tahun. Pada tahun 2023 kemarin, impor gula di Indonesia ini mencapai 3 juta ton. Di mana hasil yang 6,4 juta ton per tahun ini belum mencapai kebutuhan nasional dari gula dalam negeri. Kemudian yang keempat, yang kelima, yaitu ada jumlah pabrik gula, di mana jumlah pabrik gula di Indonesia ini ada 62 pabrik gula yang terdaftar, di mana 43-nya itu pabrik gula milik BUMN dan 19 itu milik swasta. Kemudian hama dan penyakit, di mana kerugiannya itu mencapai 5% sampai 50% dari hasil panen tebu. Di mana dari hama dan penyakit ini ada hama penggerek batang tebu, di mana kerugian akibat hama ini mencapai 30-50% dari hasil panen tebu. Ulat daun tebu ini kerugiannya mencapai 10-20% dari hasil
panen tebu, kemudian ada kutu putih, di mana kerugiannya itu 5-10% dari hasil panen tebu, dan kumbang daun tebu itu di mana kerugiannya 5-10% dari hasil panen tebu, busuk batang tebu itu di mana ini merupakan penyakit, di mana itu kerugiannya mencapai 10-20% dari hasil panen tebu. Bercak daun tebu ini merupakan hama penyakit yang kerugiannya itu mencapai 5-10% dari hasil panen tebu, dan yang terakhir itu ada mosaik tebu, di mana kerugiannya itu mencapai 5-10% dari hasil panen tebu. Baik, selanjutnya itu pada poin kebijakan pemerintah akan dijelaskan oleh Robinson. Kepada Robinson dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Emerson. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah. Yang pertama ada mengatur pasar gula. Mengatur pasar gula berarti pemerintah mengambil tindakan untuk memastikan pasar gula berfungsi dengan baik dan adil bagi semua pihak yang terlibat, seperti produsen, pedagang, dan konsumen. Beberapa langkah yang dilakukan pemerintah itu dalam mengatur pasar gula antara lain ada satu, yang pertama penetapan harga, di mana pemerintah dapat menetapkan harga minimum atau maksimum untuk gula sehingga harga tetap stabil dan tidak terlalu berfluktuatif. Yang kedua ada pengawasan distribusi. Di sini pemerintah mengatur distribusi gula untuk memastikan gula tersedia secara merata di seluruh wilayah sehingga tidak terjadi kelangkaan di setiap daerah. Yang ketiga ada regulasi kualitas, di mana pemerintah menetapkan standar kualitas untuk gula yang dipasarkan agar konsumen mendapat produk yang aman dan bermutu tinggi. Yang kedua ada menyediakan gula untuk memenuhi kebutuhan, di mana yang berarti pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pasokan gula mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Tindakan ini dilakukan antara lain, yang pertama ada produksi lokal, di mana pemerintah mendorong dan mendukung produksi gula dalam negeri dengan memberikan subsidi, fasilitas, atau pelatihan kepada petani dan produsen gula. Yang kedua ada cadangan stok, membentuk cadangan gula nasional untuk mengantisipasi lonjakan permintaan atau kekurangan pasokan yang bisa terjadi karena bencana alam, gagal panen, atau gangguan lain. Dan yang ketiga ada impor, pemerintah mengimpor gula dari negara lain jika produksi dalam negeri tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nasional. Dan yang ketiga ada mengatur jumlah gula yang diimpor, di mana yang berarti langkah untuk memastikan bahwa impor gula dilakukan dengan baik agar tidak merugikan produsen dalam negeri maupun menjaga keseimbangan pasar. Untuk langkahnya sendiri, yang pertama ada kuota impor, di mana pemerintah menetapkan batasan jumlah gula yang boleh diimpor agar tidak terjadi kelebihan pasokan yang bisa menekan harga gula lokal dan merugikan petani dan produsen dalam negeri. Yang kedua, izin impor, di mana pemerintah mengeluarkan izin impor kepada perusahaan atau entitas tertentu yang memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga impor gula lebih terkontrol. Dan yang ketiga ada tarif impor, di mana pemerintah memberlakukan tarif impor untuk melindungi industri gula lokal dari persaingan yang tidak sehat dengan produk gula impor yang mungkin lebih murah karena subsidi dari negara asalnya. Baik, untuk selanjutnya, untuk faktor eksternal akan dijelaskan oleh Aditya. Kepada Aditya dipersilakan. Baik, selanjutnya itu ada faktor eksternal dari impor gula di Indonesia. Yang pertama ada perubahan produksi gula. Jadi perubahan produksi gula ini berupa produksi domestik yang berkurang. Jadi jika produksi gula dalam negeri menurun akibat faktor-faktor seperti cuaca buruk, serangan hama, atau teknologi pertanian yang kurang memadai, negara tersebut mungkin harus meningkatkan impor gula untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selanjutnya ada fluktuasi produksi di dalam negeri eksportir. Produksi gula di negara-negara penghasil utama gula seperti Brasil, Thailand, dan India juga mempengaruhi impor. Jika produksi mereka menurun, pasokan global berkurang, sehingga negara mengimpor harus bersaing lebih keras untuk mendapatkan gula yang bisa menaiki harga impor. Selanjutnya ada infrastruktur dan kapasitas produksi.
Infrastruktur dan yang kurang memadai dan kapasitas produksi yang terbatas di dalam negeri dapat menyebabkan ketergantungan yang lebih besar kepada impor gula. Yang kedua ada jumlah penduduk yang meningkat. Peningkatan kebutuhan gula. Pertumbuhan populasi mengakibatkan peningkatan permintaan gula jika produksi domestik tidak dapat mengimbangi peningkatan permintaan ini. Negara harus mengimpor lebih banyak gula untuk menutupi kesenjangan antara penawar dan permintaan. Selanjutnya ada perubahan pola konsumsi dan peningkatan pendapatan dan konsumsi. Selanjutnya faktor yang ketiga ada perubahan harga gula. Perubahan harga gula berupa harga internasional gula. Harga gula di pasar internasional sangat berpengaruh dalam volume impor. Jika harga gula internasional naik, biaya impor meningkat, yang dapat mempengaruhi jumlah gula yang impor atau meninggalkan harga gula di pasar domestik. Selanjutnya ada kebijakan perdagangan, tarif impor, kuota, dan perjanjian perdagangan internasional seperti pengurangan tarif impor dapat membuat gula impor lebih murah dan mendorong peningkatan impor. Yang ketiga ada fluktuasi nilai tukar. Nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing juga berpengaruh. Yang terakhir ada harga produksi lokal. Jika biaya produksi gula dalam negeri lebih tinggi dibandingkan harga gula impor, negara cenderung lebih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan gula, terutama untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan dalam negeri. Baik, selanjutnya untuk simulasi sistem akan dijelaskan oleh Yesi. Kepada Yesi dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada simulasi sistem. Simulasi sistem pertama ini produksi gula di Indonesia sekitar 3,5 juta ton per tahun. Indonesia ini masih memiliki beberapa pabrik gula tersebar di berbagai wilayah yang dengan produksi gulanya sekitar yang produksinya sekitar 6 sampai 7 juta ton per tahun. Lalu untuk ketergantungan pada impor gula juga masih signifikan pada impor gula, dengan impor gula sekitar 3 juta ton per tahunnya. Ketergantungan ini dapat berbahaya karena harga gula impor ini dapat berfluktuasi dan dapat mempengaruhi stabilitas harga gula di pasar domestik. Selanjutnya itu ada kualitas gula. Kualitas gula ini masih kurang baik karena dari gula sendiri itu memiliki kandungan impurities yang tinggi dan kandungan air yang rendah. Kualitas gula yang kurang baik juga mempengaruhi kualitas produk makanan dan minuman yang menggunakan gula sebagai bahan baku. Selanjutnya itu ada biaya produksi. Kelompok kami mengambil studi kasus dari PTPG Candi Baru Sidoarjo dengan biaya produksi paling rendahnya yaitu sekitar 8 juta, dan pada studi kasus PT Perkebunan Nusantara 14 memiliki biaya produksi sebesar 20 juta. Sehingga kelompok kami menetapkan serta hasil dari literatur yang menyebutkan bahwa hasil biaya dari produksi yaitu sekitar dengan rata-rata 8 hingga 20 juta. Selanjutnya itu ada pasar gula. Pasar gula ini masih relatif stabil dengan harga gula sekitar 12.000 per kilogramnya. Namun harga gula dapat berfluktuasi tergantung pada ketersediaan gula dan permintaan pasar. Baik, selanjutnya itu adalah dampak impor yang akan dijelaskan oleh Faisal. Kepada Faisal dipersilakan. Baik, selanjutnya ada dampak-dampak dari impor gula. Jadi dampak dari impor gula ini bisa bervariasi tergantung pada konteks ekonomi dan kebijakan perdagangan di negara Indonesia. Namun beberapa dampak umum dari impor gula itu yang termasuk yang pertama ada pengaruh terhadap harga atau harga gula impor murah, maka harga gula lokal mengikuti harga impor sehingga petani rugi. Jadi jika impor gula ini disubsidi oleh pemerintah asing atau jika ada persaingan yang kuat di pasar global, hal ini dapat mengakibatkan suatu penurunan harga gula di pasar lokal.
Hal ini bisa menjadi berita baik bagi konsumen, tetapi dapat merugikan produsen lokal. Selanjutnya yang kedua ada keseimbangan perdagangan atau impor gula lebih tinggi dari ekspor produk lainnya mengganggu keseimbangan perdagangan. Jadi, jika impor gula secara signifikan itu lebih besar dari ekspor gula, hal ini dapat mempengaruhi keseimbangan perdagangan negara dan berpotensi menyebabkan defisit perdagangan. Cukup. Baik, selanjutnya untuk solusi dan rekomendasi atau solusi permasalahan akan dijelaskan oleh Gina. Kepada Gina dipersilakan. Baik, yang terakhir yaitu ada solusi dari permasalahan impor gula yang ada di Indonesia. Solusi yang bisa dilakukan diantaranya yang pertama yaitu meningkatkan produksi gula domestik. Indonesia harus meningkatkan produksi gula nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Pemerintah dapat melakukan atau memberikan bantuan kepada petani untuk meningkatkan produksi gula dan mengembangkan teknologi yang lebih efisien. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi industri gula. Industri gula di Indonesia harus meningkatkan efisiensi produksi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan produksi gula dan mengurangi biaya produksi. Peran pemerintah yaitu pemerintah dapat memberikan bantuan kepada industri gula untuk meningkatkan efisiensi dan mengembangkan teknologi yang lebih efisien. Lalu poin yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas produksi gula. Indonesia harus meningkatkan kualitas produksi gula untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional. Pemerintah dapat memberikan bantuan kepada petani untuk meningkatkan kualitas produksi gula dan juga dapat mengembangkan teknologi untuk membantu meningkatkan kualitas produksi yang dihasilkan. Berikut merupakan data produksi dan konsumsi gula yang didapat dari Sutanto dan Mujaningsih pada tahun 2022. Di sini terdapat produksi konsumsi gula nasional dalam satuan juta ton, yaitu pada tahun 2016 sampai tahun 2020. Di sini datanya berfluktuasi atau sangat berbeda-beda tiap tahunnya, dan untuk produksi gula juga sama untuk dari 2016 sampai 2020. Di sini datanya juga tiap tahun berbeda-beda atau berfluktuasi. Berikut merupakan daftar pustaka atau sumber yang kami ambil. Baik, sekian dari kelompok kami, dari kelompok 2. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. End